Oke teman-teman dan Anguners, jadi ini adalah beberapa spare part yang udah kita copotin dari mobil Verosa yang bertipe mesin diesel ya, dari Daihatsu. Dan ini juga ada beberapa spare part yang lumayan berat ya, salah satunya ada winch, kemudian ini juga ada beberapa spare part seperti spion, kemudian karet-karet dari pintu, dari kaca dan lain-lainnya ya. Dan nanti akan kita lakukan restorasi total di mobil ini mulai dari bagian interior dan eksteriornya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Angoners, jumpa lagi bareng saya Rijal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih berkegiatan seperti biasa ya di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Di hadapan saya ini langsung saja kita bakal review satu unit mobil Daihatsu Verosa ya kalau nggak salah, yang mesinnya ini sudah menggunakan mesin diesel, yang dimana mobil ini benar-benar gagah teman-teman. Awal kedatangan mobil ini ke bengkel tadinya hanya akan dilakukan body repaint atau penggantian warna saja ya, namun ternyata pemilik dari mobil ini berubah pikiran, yang pada akhirnya mobil Daihatsu Verosa diesel ini akan kita lakukan perbaikan atau restorasi total di bagian interior dan eksteriornya. Oke, sekarang kita bakal semi review di bagian mobil ini apa saja yang menjadi menariknya ya teman-teman. Untuk bagian mesin terlebih dahulu, ini akinya lumayan besar ya. Ini biasanya dipakai di mobil atau jenis mesin yang bertipe diesel seperti mobil truk ya pada umumnya, atau juga di mobil-mobil seperti mobil elf. Dan ini akinya benar-benar besar. Biasanya tegangan-tegangan aki seperti ini antara 12 sampai 24 volt ya teman-teman. Lalu untuk di bagian master rem, ternyata ini menggunakan dua wadah master rem ya. Jujur saya kurang paham ya kalau misalnya kita ngebahas ke area situ, karena mungkin di diesel ini untuk minyak master rem dan minyak koplingnya bisa saja sama ya penggunaannya, atau mungkin berbeda juga. Yang jelas saya baru lihat dan sekarang perdana nge-review mobil diesel ini, ternyata kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Oke, kita lihat lagi untuk bagian alternator atau dinamo cas, ternyata posisinya itu berada di sebelah kanan teman-teman. Dan untuk spare part yang lain ya, seperti di bagian bawah sini, ini ada yang namanya gearbox dari power steering ya. Ternyata ini juga sudah dilengkapi dengan power steering mobilnya teman-teman. Nah, ini kontras banget. Di sini di bagian kap mesinnya ada diesel Daihatsu. Tulisan tersebut original bawaan dari mesin Verosa Daihatsu ini teman-teman. Lumayan ribet ya kalau misalnya kita lihat untuk bagian detail-detailnya. Lampunya juga udah kita copot dulu karena kemarin sempat mau dicat juga ya bagian apron ini. Di sini juga ada kipas eksternal atau kipas tambahan, jumlahnya ada 2 teman-teman. Padahal mesin dari diesel Daihatsu Verosa ini dia jenisnya jenis rotary ya. Jadi kipasnya ikut berputar dengan mesin, tapi di sini pemilik mobilnya menambahkan 2 kipas eksternal untuk pendinginan radiator. Mungkin supaya lebih maksimal ya, karena penggunaan mobil ini juga dipakai bukan di jalur-jalur yang normal teman-teman. Mobil ini sering dipakai off-road di jalur-jalur bebatuan dan lumpur tentunya. Oke, kita lihat ke bagian bawah. Di bagian kaki-kaki sini ini sudah ditinggikan juga ya. Peninggian kaki-kaki ini meliputi beberapa spare part. Salah satunya ada per daun, yang dimana jumlah pernya itu kurang lebih ada 7 ya. Dan di sini juga sudah dipasangkan dengan anting, tapi ini bukan anting ya teman-teman. Ini lebih ke dudukan dari sasisnya ditinggiin lagi. Dan di sini di bagian body dipasangkan body lift atau apron yang tingginya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 cm ya. Jadi kalau misalnya kita totalkan tinggi dari mobil ini ya, untuk di bagian sasis dan bodinya saja kurang lebih sampai 15 ke 20 sentian teman-teman. Ini juga ada kait-kait dari winch, tapi udah agak penyok ya, karena winchnya juga mungkin ada beberapa kendala, nanti akan kita cek dan kita perbaiki. Di bagian bawahnya ini ada gardan. Berhubung mobil ini sudah menggunakan transmisi 4x4 ya, jadi gardannya ada 2 di bagian depan dan di bagian belakang. Tapi yang saya heran dari mobil-mobil 4x4 seperti ini,
ini lumayan rumit ya kalau misalnya kita lihat detail di bagian kaki-kakinya, karena tidak sembarang orang bisa nyeting, bisa masang, dan bisa menyesuaikan kaki-kaki dari mobil-mobil 4x4 semacam ini ya. Apalagi sekarang ini ditambahkan dengan ban yang tipenya C-Max, kemudian ukurannya ini ukuran 33 ya, dan dibalut dengan ring 15, menambah kesan gahar, garang, dan gagah banget ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini juga sudah ditambahkan dengan adaptor atau spacer ya, jadi bannya ini lebih terkesan menonjol keluar. Jarak antara ban dengan over fender juga lumayan dekat, kurang lebih sekitar 10 sentian ya. Jadi dengan kata lain, mobil ini nggak bisa dipakai buat boncengan lebih dari 4 orang ya, karena jumlah kursinya pun cuma 2. Nah ini seperti wiper, kemudian kacanya kita tutupin ya. Kalau untuk cover mesin udah selesai kita epoksi, dan untuk yang lainnya seperti handle pintu, kemudian handle-handle yang lain ya, kita copot-copotin dulu, karena untuk proses pengecatannya itu kita punya prinsip ingin selalu melakukan yang terbaik dari proses pengerjaan yang kita lakukan, apalagi dari proses pengecatannya. Jadi supaya rata aja teman-teman. Kalau kita lihat di bagian bodi belakang ini ternyata sudah dipotong ya, dan sepertinya mobil ini tadinya meskipun yang tipe sasisnya short atau pendek, tapi sepertinya ini dipotong lagi ya teman-teman, dan dipendekkan lagi sama pemiliknya. Di sini juga ada yang namanya dudukan atau besi yang dibuat khusus custom untuk menahan ban serep biasanya ya. Dan untuk pembuangan knalpot ini masih original, pipanya atau mufflernya masih kecil ya, karena suara dari mesin-mesin diesel itu berbeda dengan suara dari mesin yang bertipe mesin bensin ya. Dan ini tangkinya juga sama seperti Katana Jimny, dia diposisikan di bagian belakang. Dan ini ada sedikit bocor ya teman-teman, nanti akan coba saya infoin deh ke para mekaniknya supaya ikut ngecek dan mungkin bisa juga diperbaiki ya. Kalau kita lihat tuh ke bagian transmisi juga masih banyak ruang yang kosong ya. Dan kalau misalnya saya harus komen jujur ya, untuk bagian kaki-kaki yang 4x4 seperti ini agak rumit ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya ada kendala, ini pasti hanya orang-orang khusus yang bisa memperbaikinya. Oke, untuk bagian per daun di belakang juga jumlahnya ada 7, dan ini juga sudah ditambahkan dengan anting ya. Nah kurang lebih seperti ini. Mungkin seperti hitung-hitungan saya tadi, ini kalau misalnya kita hitung dari per atau anting ya, ditambah dengan body lip, kurang lebih mobil ini sudah ditinggikan di antara angka 15-20 cm ya, ditambah dengan ban yang berukuran 33 dengan penambahan ring atau velg yang berukuran 15. Jadi sudah dapat dipastikan mobil ini benar-benar tinggi, gagah, dan keren tentunya. Oke, di bagian bak ini juga sudah dipasangi dengan aluminium ya, karena untuk pemasangan aluminium itu sendiri sangat banyak manfaatnya teman-teman ya. Kemudian di bagian belakang aluminium ini ada satu buah kaca yang dia langsung tembus ke bagian kabin atau ruang kemudi. Jadi boleh dikatakan mobil ini 100% sudah bukan originalnya ya, di bagian eksterior maupun interior. Untuk dashboard seperti biasa ini menunjukkan angka di 160 kpj km per jam. Lalu di sini juga ada beberapa spare part tambahan seperti lampu rotator ya, dan walkie-talkie. Tentunya biasanya walkie-talkie tersebut dipakai untuk komunikasi jarak jauh dan dekat ya. Ini dia penampakan dari dalam kabinnya ya. Ini door trimnya juga masih pada jelek, nanti akan kita coba restorasi, kita coba bikinin yang seperti biasa. Untuk pembuatan door trim maupun interior kita serahkan ke spesialisnya, yaitu Abah Encang ya. Dan ini ada beberapa part yang sudah kita copot-copotin, diantaranya ada jok, kemudian footstep, lalu grill bar ya. Jadi untuk keseluruhan bodinya ternyata ini
dilengkapi dengan grill bar teman-teman. Jadi kalau misalnya ngegesek ataupun mobil ini jatuh masih aman ya bodi-bodinya, karena tertahan oleh besi-besi yang sudah dipasangkan di pinggiran bodinya. Sekilas sepertinya di bagian spare part mobil ini sedikit ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita urut ulang terus kita coba turun-turunin ternyata banyak juga. Ini joknya dia custom juga ya, biasanya jok-jok seperti ini dipakai di mobil-mobil off-road juga. Kemudian ada ban serepnya juga masih utuh dan belum pernah dipakai sepertinya ya. Ada beberapa karet list atau karet kaca juga di sini, kita juga copotin. Dan untuk beberapa spare part yang lain yang lebih berat, nah ini salah satunya ada winchnya juga ini kita copotin dulu, karena nanti akan kita coba kasih warna lagi ya di penyangganya. Di sini juga spion, kemudian speaker juga ada. Pokoknya semua spare part yang ada di mobil Daihatsu Verosa tersebut kita copotin ya teman-teman, termasuk spare part yang berat-berat maupun yang ringan-ringan. Pokoknya kita purutulin lah kalau kata Sundanya mah ya. Kita coba turunin semuanya, kita coba urut ulang, kita coba cek satu persatu apakah spare partnya masih layak, dan kalau misalnya ada kerusakan nanti akan kita coba perbaiki. Oke, jadi di mobil ini nanti akan kita lakukan restorasi total pokoknya di bagian interior maupun eksterior. Nah sekarang kita akan coba lihat nih. Jadi di sini ada body armor ya teman-teman, semacam pipa besi yang dibuat khusus atau custom, dimana fungsinya itu untuk menahan bodi mobil pada saat terjadi gesekan ataupun misalnya mobilnya jungkir balik ya. Jadi bodinya itu masih aman dari penyok-penyok yang mungkin bisa kita sebut parah ya. Jadi masih aman dan masih tertahan oleh body armor ini. Nah untuk instalasi pemasangannya ini cukup simple ya. Ini kita cuman ngasih baut di beberapa titik yang sudah dibuatkan. Ini kurang lebih ada 1 2 3 4 ya, 4 baut per titiknya, dan titiknya ini kurang lebih ada sekitar 8 titik. Kemudian di bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan lampu grill bar ya. Jadi kurang lebih panjangnya itu ada 1 meter teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dan owners pengen custom grill bar semacam ini atau body armor semacam ini, bisa juga ya kita lakukan di bengkel Padepokan DS Custom. Pokoknya apapun bisa dikerjakan di bengkel kita. Oke, kita lanjut reviewnya ini. Nah ini ada dudukan dari baut yang ukurannya ini kalau nggak salah pakai baut dan mur 12 ya teman-teman, 10 sampai 12 ukurannya. Oke, kurang lebih seperti ini ya penampakan dari body armor yang dipasangkan di mobil Daihatsu Verosa yang bertipe mesin diesel. Mungkin seperti itu saja ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekarang saya akan coba review beberapa mobil yang akan dikerjakan di bengkel kita lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.